Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Materi ini penting karena di dunia digital sekarang, keamanan jaringan sangat dibutuhkan untuk melindungi data dan sistem dari serangan. Pertama, kita bahas dulu tentang analisis keamanan jaringan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa aman jaringan yang kita gunakan. Ada 5 bagian dalam analisis keamanan jaringan, yaitu vulnerability, threat, impact, frequency, dan countermeasures. Vulnerability adalah proses untuk mencari bagian mana dari sistem yang lemah atau rentan diserang. Dengan mengetahui titik lemahnya, kita bisa melakukan perbaikan supaya jaringan lebih aman. Threat adalah kegiatan menganalisis ancaman yang mungkin terjadi baik di luar maupun di dalam. Ancaman ini ada 5 jenis, yaitu 1. Destruction, usaha melakukan sistem, misalnya melalui virus atau trojan. 2. Denial, menghentikan atau melumpuhkan layanan, contohnya serangan DOS. Thief, mencuri data atau informasi penting. Modification, mengubah data dalam jaringan tanpa izin. Fraud, penipuan seperti carding atau pemalsuan data. Selanjutnya ada impact. Impact adalah analisis mengenai dampak yang ditimbulkan dari sebuah serangan. Contohnya, kerusakan data akibat virus atau terganggunya layanan karena serangan denial. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi merupakan pencatatan seberapa sering serangan terjadi. Misalnya, mencatat berapa kali komputer terserang virus dalam 1 bulan. Ini membantu kita memahami pola serangan. Recommended countermeasures adalah langkah-langkah pencegahan setelah kita melakukan analisis. Dari sini, kita bisa tahu apa saja tindakan yang harus dilakukan supaya jaringan menjadi lebih aman ke depannya. Selanjutnya, ada beberapa jenis serangan umum yang harus kita tahu. Pertama, ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah program berbahaya yang terlihat seperti aplikasi normal, tetapi di dalamnya ada malware. Dampaknya bisa mengintai virus, mematikan komputer secara tiba-tiba, mengganggu antivirus, memasang backdoor, sampai merusak file. Kedua, ada virus. Virus adalah program yang menyalin dirinya sendiri dan menyebar dari satu komputer ke komputer lain. Virus dapat merusak data dan mengganggu sistem. Ketiga, ada worm. Worm hampir mirip virus, tapi worm bisa menyebar sendiri melalui jaringan tanpa bantuan manusia, biasanya menyebar lewat email atau address book. Keempat, ada logic bomb. Logic bomb adalah potongan kode yang dipasang untuk merusak sistem pada waktu tertentu. Contohnya, komputer tiba-tiba crash di tanggal tertentu karena ada program yang diatur untuk aktif. Kelima, ada eavesdropping. Eavesdropping adalah kegiatan menyadap komunikasi dalam jaringan penyerang, menangkap sinyal atau paket data untuk mengetahui isi percakapan atau informasi yang dikirim. Selanjutnya, ada spoofing. Spoofing adalah teknik di mana penyerang menyamar sebagai host lain, misalnya dengan memalsukan IP atau URL. Tujuannya untuk mendapatkan akses tanpa izin dan mengalihkan pengguna ke situs palsu. Selanjutnya ada denial of service. Denial of service adalah serangan yang membanjiri server dengan permintaan berlebihan, hingga server tidak mampu merespon, yang akibatnya layanan menjadi sangat lambat atau tidak bisa diakses sama sekali. Selanjutnya ada phishing. Phishing adalah trik penipuan menggunakan pesan, website, atau email palsu yang mirip aslinya untuk membuat korban masukkan data pribadi seperti password, akun bank, atau OTP. Dan yang terakhir ada serangan layer aplikasi. Menargetkan kelemahan di aplikasi atau web seperti SQL injection atau cross-site scripting. Tujuannya mengambil data, mengubah database, atau mengambil alih fungsi aplikasi. Nah, itu dia potensi ancaman jaringan. Dan sekarang cara meningkatkan keamanan jaringannya. Supaya jaringan tetap aman, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, ganti alamat SSID agar identitas jaringan tidak mudah ditebak. Kedua, gunakan enkripsi seperti WPA2 atau WPA3. Ketiga, nonaktifkan fitur yang tidak diperlukan pada router untuk mengurangi celah serangan.
Keempat, install antivirus agar dapat mendeteksi malware. Kelima, lakukan backup supaya data tetap aman jika terjadi serangan. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai potensi ancaman, jenis serangan, dan cara meningkatkan keamanan jaringan. Semoga materi ini membantu kita lebih memahami pentingnya menjaga keamanan sistem di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.